أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم والترجمان باللسان الكلام ومنبع العلم والحكم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حسن ثم الحسين أما كانت الصحابة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لنا من أمرنا رشدا انظر علينا نعمتك مددا يا خير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم شفاعته لكل هول من الأموال ممتحن يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wakafā wassalatu wassalamu ala rasulih ahli sidqi wal wafā imam al-adqiya sayyidul mustafa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa wala. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Ma'sum yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah perjumpaan kita di perdana perjumpaan kita ini masih di bulan Syawal. Sudah lewat. Masih di bulan Syawal, di penghujung di bulan Syawal. Alhamdulillah atas izin Allah kita masih bisa berjumpa. Kalau ada orang-orang TV di channel yang sama. Dan di bulan Syawal ini alhamdulillah Allah masih memberikan limpahan curahan karunia yang begitu banyak kepada kita. Selepas sebulan penuh, sebulan yang lalu kita ditempa ya dibina oleh madrasah Ramadan.
selepas Allah menguji kita, apakah kita tergiur dengan la'annahu tattaqun? Apakah kita tergiur dengan ghufirallahu ma taqaddama min dzambih? Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Dan alhamdulillah jamaah Masjid Al-Ma'sum konstan istiqomah mulai dari awal Ramadan menghidupkan siang dan qiyam, termasuk di dalamnya i'tikaf. Bahkan jumlah orang yang i'tikaf itu melebihi tahun sebelumnya, ada 100 orang Pak muslim, lebih 100 orang. Dan ini menandakan bahwasanya masyarakat jamaah Masjid Al-Ma'sum alhamdulillah semakin hari semakin cinta kepada agama, semakin hari semakin peduli terhadap perintah Allah, dan semakin hari semakin kita konsen terhadap semua yang Allah perintahkan kepada kita. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah di hari perdana ini, dan kelihatannya ya sekalipun masih belum banyak yang bisa hadir, tapi kita ucapkan terlebih kalau subuh biasa kayak begini Pak Kongsi, biasa kayak gini. Ya 3 jam 4 jam. Dan alhamdulillah di pagi-pagi ini kita masih dalam keadaan taat kepada Allah, dan kita awali waktu kita di subuh ini dalam keadaan taat kepada Allah. Saat-saat dimana gak sedikit saudara-saudara kita yang jauh, yang dekat tetangga masjid, atau yang jauh dari masjid asik terlelap gitu, bahkan sedang nyenyak-nyenyak malam, tidurnya malam, bangunnya entar siang jam 10, subuh 14. Artinya pengaruh puasa nggak berdampak pada kehidupan. Dan memang jamaah rahimahullah bahwa yang namanya sholat subuh itu adalah ukuran barometer apakah seseorang masih ada dalam hatinya itu sifat-sifat kemunafikan. Wasibun nifaq, kalau kata Said Sabit, ya, debu-debu kemunafikan dalam diri seseorang itu bisa terlihat. Ingat, debu itu ya tipis, kecil, sedikit. Debu-debu kemunafikan dalam diri seseorang terlihat manakala dia aspal, sakit, berat. Ya, kata Nabi, asfalus sholat indal munafik sholatus subuh. Berat-beratnya sholat bagi orang yang munafik adalah sholat subuh. Jadi kalau kita teratur rapi sholat subuh, ya itu tandanya masih ada hukum. Tapi kalau subuh itu gampang, kita bangunnya gampang, insya Allah kita terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Dan biasanya orang-orang tahu dari usia 40 tahun ke atas, dia punya engine spirit. Ya, punya engine spirit, artinya punya mesin spiritual yang sengaja Allah ciptakan buat orang udah di atas 40 tahun itu biasanya jam 3, jam 4 udah bangun. Makanya kalau ada orang berusia 40 tahun lebih, 45, 50 bangun subuh susah. Ya, ada apa berangkat? Biasanya masa mudanya nggak banyak ibadah. Biasanya masa mudanya banyak maksiat, atau masa tuanya itu masih melaksanakan maksiat, sadarnya baru, tobatnya baru, sehingga engine spiritnya itu kurang. Jadi kalau kita terbiasa ibadah, itu awal dibangunkan ke malam, 3 dibangunin, bangun karena gerak, bangun karena mau pipis kan, hingga dibangunin, atau tiba-tiba mendusin lagi, mimpi mendusin lagi. Atau memang udah puas tidur kemudian bangun. Nah, tujuannya apa? Bukan sekedar melek mata, tapi disuruh ibadah. Dan salah satu ibadah yang masyhudah kata Allah dalam Al-Quran yang disaksikan adalah sholatul fajr. Inna sholatal fajri kana masyhudah. Aqimis sholata liduluki syamsi minal lail. Ya, tegakkan sholat liduluki syamsi ketika matahari itu belum terbit, waktu fajar maksudnya. Minal lail waktu mana? Sholat al-fajri kana masyhudah. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan, sholat subuh disaksikan.
bangun malam sholat tahajud dilakukan. Ya, bahkan bacaan-bacaan di waktu malam kita menjalankan sholat subuh itu akan menjadikan kita istiqomah di dalam. Dampaknya itu istiqomah. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyi'atal laili, di penghujung malam, pertengahan malam kita bangun, kita tahajud, hiya ashaddu wad'an, dia akan mengokohkan seseorang dalam hidup ketika siang. Ya. Wa aqwamu qila, dan bacaan-bacaannya itu menghujat dalam hati seseorang. Jadi kalau kita mau istiqomah dalam beragama, kalau mau istiqomah, biasakan sholat 5 waktu berjamaah dan biasakan sholat tahajud. Bercita-cita pengen istiqomah di jalan kebenaran, tapi nggak pernah sholat tahajud, susah, biasanya susah. Nah, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita juga termasuk orang-orang yang insya Allah tidak hanya menjalankan perintah Allah, tapi juga berusaha larangan-larangan Allah kita jauhi. Sebab ya, yang namanya perintah adalah larangan. Perintah punya hikmah, larangan punya hikmah. Perintah Allah berdampak ke hati, larangan Allah berdampak ke hati. Ya, jadi kita perlu paham ibadah. Apa sih tujuan ibadah? Di samping kewajiban, bahwa ibadah itu yang terpenting adalah di samping ibadahnya kita dicatat sebagai sebuah pahala dari Allah, berbuat dosa dicatat sebagai perbuatan dosa. Tapi yang terpenting adalah bahwa ibadah kita itu akan membersihkan hati. Itu yang banyak orang nggak sadar. Ya, ibadah itu akan membersihkan hati. Termasuk kebalikannya, dosa akan mengotori hati. Ya, Nabi bersabda dalam sebuah hadis ini. Ya, inna dzanba inna abda idza adnaba nuqtatu au nuqtata saudan. Inna abda idza adnaba, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, nuqtata saudan, dia akan ternyata bintik hitam di dalam hati. Ya. Kalau Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud bintik hitam dalam hatinya itu, yang dimaksud itu seseorang hamba apabila berbuat dosa kemudian akan ada catatan hitam di dalam hati. Kalau itu dibiarkan, maka dia akan menjadi karakter, jadi warna. Kalau itu dibiarkan, dia berbuat dosa menjadi tabiat karakter, maka dia akan susah merasakan manisnya beribadah. Jadi Pak sekalian, kalau kita ibadah nggak rasa manis, nggak rasa nikmat, hamba ibadah kita. Itu bukan ibadahnya yang salah. Ada kondisi hati yang kita salah, kondisi hati. Jadi hati penting. Makanya dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tiga manusia, Allah sifati 3 manusia, ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang kafir. Itu semua berpulang pada kondisi hati mereka. Ya. Orang dikatakan kafir, statusnya doang kafir, tapi penyebabnya kondisi hati. Orang dikatakan munafik, statusnya aja munafik, tapi penyebabnya adalah kondisi hatinya. Begitu juga orang dikatakan beriman, penyebabnya adalah hati. Pada Al-Quran Allah katakan, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang awal ayatnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beri peringatan. Penyebabnya khatamallahu ala qulubihim, karena Allah sudah menguji. Ya, penglihatannya dikunci, pendengarannya dikunci, musibah. Manusia secara fisik hidup. Tapi ada satu hal yang membuat manusia itu kal mayyit, kata Imam Ghazali. Yang membuat manusia itu seperti mayit. Apa yang membuat manusia seperti mayit? Rohaninya mati, indranya mati, pikirannya mati. Ya. Jadi manusia yang membuat dia dinamis, rohani dan jasmani yang membuat dia dinamis, rohani dan jasmani. Maka manusia disebut mayit manakala rohaninya mati, pikirannya mati, penglihatannya mati, ya, pendengarannya mati. Maka kalau dia seperti itu, salahun alaihim ma'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena terkunci, ibarat pintu yang terkunci. Orang yang di dalam nggak bisa keluar, orang yang di luar nggak bisa masuk.
nggak bisa masuk. Terkunci itu. Cara dia bisa keluar apa? Ya, cara dia bisa keluar. Merusak itu. Agama melarang kita merusak sesuatu. Cara dia keluar bisa, dia harus punya kunci. Punya kuncinya. Dia punya kunci, dia buka, dia bisa keluar. Dan orang yang luar bisa masuk. Tapi kalau selama dia terkunci di dalam rumah, maka orang yang dari luar teriak-teriak nggak didengar. Dia teriak-teriak minta tolong nggak didengar keluar. Kebenaran yang dari luar, kalau hati orang sudah terkunci nggak bisa diserap. Dan kebenaran yang ada di dalam dirinya juga nggak bisa keluar. Manusia punya potensi buat berbuat baik. Punya potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya manusia yang Allah katakan alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hewan enggak. Hewan enggak diberikan fujur, enggak diberikan hawa nafsu, enggak diberikan rohani. Hewan enggak diberikan akal, yang ada naluri doang hewan. Ya, naluri bergenerasi, anak bina, naluri makan, naluri menjaga diri, mengamankan diri. Setiap hewan dikasih senjata, ada paruhnya, ada kakinya, kasih senjata. Iblis, dia hawa nafsu, diberikan hawa nafsu yang dominan. Malaikat rohani saja yang dominan, tapi manusia dia memungkinkan untuk sesat, memungkinkan untuk jalan yang benar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahadainahu sabil, kata Allah, imma syakura wa imma kafura. Maka dia manusia akan diberikan dua jalan, sebagaimana diberikan potensi dua kemungkinan. Bahadainahu fujuraha wa taqwaha. Ya, adanya fujur, maka dia akan menempuh jalan yang sesat. Adanya takwa, dia akan menempuh jalan yang benar. Jadi sinergi antara Allah berikan pedoman bagi manusia, pedoman yang sesat, pedoman yang batil, pedoman yang benar, dan manusia punya potensi menjadi baik dan buruk. Fahadainahu sabil imma syakura wa imma kafura. Ada yang syukur, ada yang kufur. Yang syukur maksudnya taat, yang kufur maksudnya maksiat. Jadi begitu. Ya. Kemudian ada ayat yang berbicara begini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Siapa itu? Orang munafik. Berbeda lagi dengan orang kafir. Kalau orang kafir kalau orang munafik ada penyakit di dalam hati. Kalau orang kafir udah tertutup, udah terkunci. Ya, ini bukan berarti kemudian nggak bisa terbuka. Dia harus punya kuncinya. Dia harus membuka diri dari petunjuk Allah. Paman Rasulullah Abu Jahal, Abu Lahab itu, kenapa dikatakan kafir? Karena membuka diri dari kebenaran yang disampaikan oleh keponakan Rasulullah SAW. Kalau orang munafik lebih berbahaya. Ya, hatinya berpenyakit. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum yukhadi'una Allah walakin amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Jadi jamaah rahimakumullah, begitu. Setiap perbuatan ibadah, perbuatan taat yang kita lakukan itu akan berpengaruh pada hati. Bahkan ketika Imam Nawawi menafsirkan surat Al-Mutaffifin, nanti sampai ke sana. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ketika menafsirkan ayat ini, kata Imam Nawawi, kalla, ketahuilah sekali-kali, barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya hati mereka itulah yang kotor. Kenapa kotor? Maka yaksibun disebabkan perbuatan mereka. Ya, jadi dampak daripada perbuatan maksiat hati. Surat Al-Mutaffifin. Bahkan kata Imam Nawawi lebih jauh, bahwasanya tidak hanya mengotori hati seseorang dari perbuatan dosa itu, tapi akan berpotensi pada masa depan dia nanti di akhirat. Ya, punya potensi kepada masa depan dia nanti di akhirat. Ayat selanjutnya, kalla, ya,
innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ketahuilah sesungguhnya mereka orang-orang yang di dunia ini hatinya kotor dengan perbuatan dosa itu, mereka terhijab dari melihat Allah. Ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Jadi Pak sekalian, salah satu kenikmatan besar itu nanti di yaumul akhir, ru'yatullah, bisa melihat Allah. Bisa. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka pada hari itu manusia itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena dia bisa melihat Tuhan. Jadi hadirin yang Allah, Imam Nawawi mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin tadi, tidak hanya azab di dunia seseorang akan susah berbuat kebaikan karena hatinya kotor dari perbuatan maksiat, tapi dia akan berpotensi kepada masa depan dia nanti di akhirat. Apa potensinya? Dia masuk neraka. Yang kedua, nggak bisa melihat Allah sekalipun sudah selesai dicuci dari neraka, masuk surga, nggak bisa melihat Allah. Ya. Innahum yawma idzin ar-rabbihim lamahjubun. Hadirin jamaah rahimakumullah, hampir semua perintah Allah itu di samping akan diberikan pahala kalau kita kerjakan, dan hampir semua larangan Allah di samping akan dicatat dosa kalau kita kerjakan. Itu lebih kita harus kita harus pahami, itu akan membersihkan Allah di hati seseorang. Makanya jamaah rahimakumullah, ya, kalau kita ibadah siang malam, itu dampaknya kepada semua bab-bab dalam fikih. Dia sholat terus, suksesnya sholatnya tanpa anil fahsya'i wal munkar. Dia puasa terus, suksesnya puasa dia. Ya, sebagaimana larangan puasa. Mulut nggak asal ngomong, nggak ada fitnah, nggak ada ghibah terhadap saudaranya, kejelekan sedikit apapun saudaranya, apalagi yang gede saudaranya itu nggak berusaha keluar dari mulut. Kalau dia sukses itu puasa. Ya. Kalau setelah puasa masih suka mengumbar aib saudaranya, kalau dia puasa masih suka ceritain aib orang saudaranya, berarti nggak sukses puasa. Karena hakikat puasa itu. Ya. Kemudian apa lagi? Dia saudara, dia bayar zakat. Dampaknya apa? Dampak sedekah dan dampak zakat itu melembutkan hati seseorang. Ya. Kata itu sekali ini Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam itu, beliau mengatakan bahwa as-shadaqatu tanfa'ul lutfi fi qalbi 'abd. Bahwa sedekah itu akan memanfaatkan, sedekah itu bermanfaat kepada kelembutan hati seseorang. Jadi kalau orang itu bayar zakat, dia suka sedekah ke masjid, itu tandanya. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, bahwa sedekah itu akan memanfaatkan kepada harta seseorang. Jadi kalau orang sedekah itu berarti hartanya bermanfaat. Ketika seseorang tidak bersedekah, berarti hartanya nggak manfaat. Ya, Pak Ustaz, kan kita ngasih nafkah bini dan istri. Ingat, catat sekali. Ya, yang namanya infak itu ada dua, ada infak bermakna sedekah, ada infak bermakna bukan sedekah, ada infak wajib, ada infak sunnah. Kalau infak wajib sudah kita menafkahkan istri itu wajib. Tapi kan infak sunnah, sedekah itu atau infak sunnah itu, ya kita kasih masjid, kita kasih anak yatim dan seterusnya. Dan ingat, catat nih Pak, bahwa yang namanya sedekah sekalipun hukumnya sunnah, infak sekalipun hukumnya sunnah, itu nggak ada dispensasi seseorang dalam hal status sosial. Bagaimanapun seseorang dalam hal status sosialnya nggak diberikan dispensasi dalam masalah infak dan sedekah yang sifatnya sunnah. Sama, mau susah mau senang sama, jadi perintahkan. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Di ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarra'i wal dharra. Ciri orang bertakwa adalah orang yang
Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru. Orang takwa bukan berarti orang tidak berbuat dosa, dan dosanya nggak tanggung-tanggung disebut ayat tersebut surat Al-Imran. Idza fa'alu fahishatan, apabila dia melakukan suatu perbuatan fahisyah. Fahisyah itu adalah perbuatan kecil. Ya. Tapi sekali doang. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu dzakarullah, segera. Dzakarullah itu menandakan nggak ada jeda. Nggak ada jeda, nggak ada waktu untuk dia tidak bertobat. Cirinya orang kalau berbuat dosa, kalau dia beriman, dia bertakwa, dia ahli ibadah, dengan orang yang berbuat dosa karena memang terbiasa berbuat dosa dan sekedar dia tobat saja. Bedanya apa? Kalau orang terbiasa ibadah, ahlul ibadah, ketika dia berbuat dosa nggak punya jeda untuk tidak bertobat, langsung fastaghfiru lidzunubihim, dan dia segera beristighfar kepada dosa-dosa. Jadi bahas sekalian, ya, ciri tobat zikrullah, ciri tobat istighfarullah. Itu diantaranya. Gak bisa enggak orang di sholat tapi nggak diisi dengan ibadah, nggak zikrullah, nggak istighfar, banyak nggak orang tobat? Ya, pencuri pensiun dari mencuri, banyak nggak? Tapi nggak diisi dengan ibadah, apa diterima tobat? Enggak. Kalau dia seorang Islam. Penjina, taubat dari perbuatan zina, banyak. Tapi sekedar menyesali doang perbuatan zina, tapi dia tidak diisi dengan zikrullah, tidak istighfar, tidak ibadah, nggak diterima taubat. Karena sepakat ulama yang namanya taubat syaratnya banyak, diantaranya itu tadi menyesal, nadam, dan kemudian apalagi istighfar, kemudian apalagi zikrullah diisi dengan ibadah. Dan kemudian apalagi wala yusirru ala ma fa'al, tidak terusin perbuatan. Kalaupun kecebur lagi, itu manusia. Ya, diulangi lagi taubatnya. Yang empat tadi. Kecebur lagi manusia, diulangi lagi. Sehingga ada seorang laki-laki ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjelaskan bahwasanya dirinya itu nggak bisa kalau nggak kecebur perbuatan maksiat yang sudah diceritakan. Perbuatan maksiatnya begini nggak pernah bisa ya Rasulullah, aku tidak selalu berbuat, tobat berbuat lagi, tobat berbuat lagi. Maka turunlah ayat surat As-Sajdah. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu shalihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ya, Tuhanmu mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika engkau saat berbuat maksiat, bertobat, saat bertobat, maksiat lagi, bertobat lagi, dan taubatnya itu benar-benar karena Allah. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Allah tahu. Ada orang maksiat, ya, kemudian nggak ngelakuin, nggak menyesal. Dia berbuat maksiat lagi, nggak ngelakuin, nggak menyesal, sekedar tidak melakukan, doang tidak bertobat, atau tobat sambal. Ya, bagaimana Allah mengatakan? Jadi bahas sekalian, sedekah itu dia bermanfaat buat harta kita. Tadi, kemudian sedekah tidak ada dispensasi terhadap status sosial seseorang. Perintahnya sedekah. Nah, kembali lagi ke tadi bahwasanya yang namanya semua perintah Allah terkait dengan hati kita. Semua larangan Allah terkait dengan hati kita, bahkan pikiran kita, bahkan raga kita. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi Al-Batawa mengatakan bahwasanya ya, kebugaran jasmani seseorang, pancaran sinar cahaya dalam wajah seseorang, ya, indahnya tutur kata seseorang yang gak pernah keluar kata-kata yang mengandung ghibah, fitnah dan seterusnya. Dan kemudian lurusnya jalan kaki seseorang ke tempat-tempat yang lurus. Dan kemudian ya, as-sakhawatul yad bil rajul, dermawannya tangan seseorang sekalipun tidak dengan harta, ya, sekedar membantu orang lain atau sekedar dia rusak kepala anak yatim, kata Imam Suyuti, itu menandakan bahwasanya orang tersebut adalah memiliki ibadah yang berpengaruh dalam kehidupan. Ada seseorang ibadah, kakinya nggak pernah dibawa ke tempat maksiat. Ada seseorang ibadah, hatinya memiliki kedermawanan dalam kepada siapapun. Tapi satu hal, mulutnya nggak pernah
lepas dari gunjingan orang lain. Gimana? Ibadah yang sempurna. Jadi kesempurnaan seseorang, kata Imam Suyuti, itu berpengaruh pada semua apa yang dia miliki dalam hidupnya. Ucapannya, penglihatannya, pendengarannya, ya, kakinya, tangannya, sampai kepada hati. Hanya jamaah rahimahullah. Kalau kita lihat ya, bagaimana kehidupan Nabi, suatu ketika ditanya oleh sahabat Nabi kepada Aisyah istri Rasulullah, kan paling dekat Rasulullah. Ketika ditanya, ya Aisyah, Rasulullah kalau berbicara kayak gimana? Kata Aisyah, ma'adhaman Nabi, ya, wa zaujati, sungguh mulianya Nabi dan dia adalah suamiku. Ma ra'aituhu, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW idza kallama, apabila dia berbicara, lam yaqul alhamdulillah. Dia tidak pernah memulainya dengan mengucapkan alhamdulillah. Dalam ketika berdoa. Hatta idza a'tani nafaqah. Sampai sekalipun dia akan memberikan nafkah kepadaku. Kata Aisyah, sampai saat Nabi mau beri nafkah kepadaku, dia alhamdulillah dulu. Jadi Nabi kalau ngasih Aisyah itu duit, gitu kan, alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu. Ya, kami nggak masalah, alhamdulillahirabbil alamin, Aisyah ini duit buat belanja. Sampai segitu. Kalau kita kayaknya sungkan banget ya. Istriku dia mau belanja, alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu. Tapi dikit lama sih gitu. Sampai segitu. Luar biasa. Jadi jamaah rahimahullah, ya, tujuan kita ngaji agar bisa menjalankan perintah Allah. Tujuan kita ta'lim agar bisa kita tahu mana larangan Allah dan kita berusaha untuk menjalankan. Tujuan kita belajar itu ya, hingga seseorang, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, Idza aliman alim yata'allamu ilmu din, apabila seseorang belajar, seorang yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama, walam ya'mal bi ilmihi, dan dia tidak beramal terhadap ilmunya yang diamalkan, fa innahu la ya'ti rabbahu illa bu'da. Sesungguhnya orang tersebut pada dasarnya tidak akan sampai kepada Allah melainkan akan jauh dari Allah. Jadi tujuan kita menuntut ilmu dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Kalau kita belajar semakin dekat sama Allah. Ya. Kalau kita nuntut ilmu semakin tahu ilmu agama. Nuntut ilmu semakin paham apa yang dimau agama. Ya. Paling tidak, mana perintah Allah kita tahu, mana larangan Allah kita tahu. Ya. Sehingga Nabi mengatakan bahwa la faqihun wahid asyaddu 'inda Allah bi'alfi 'abid. Satu orang yang faqih, paham ilmu agama, paham ilmu fikih, paham sekedar paham, bukan alim artinya bukan menguasai, benar sekedar paham ilmu fikih. Asyaddu indallah, dia lebih dasar di mata Allah, ya, min alfi abid, dari 1000 orang ibadah. 1000 orang yang lagi ibadah, ada 1000 orang lagi ibadah khusyuk dibanding seorang yang sekedar belajar ilmu fikih bahan doang. Lebih bagus orang yang belajar bahan. Permasalahannya ada di kita tuh Pak, ya nggak ngerti fikih sebenarnya udah. Anak kan saya sering membagi waris, karena di antaranya menguasai waris. Sering permasalahan waris sedikit dari 10 kasus warisan itu paling yang harmonis cuma 1 keluarga. 9 keluarga itu panas, sehingga asumsi masyarakat terhadap warisan itu adalah panas. Asumsi masyarakat terhadap warisan itu bikin ribut. Asumsi masyarakat terhadap warisan itu ya bikin gak harmonis. Asumsi itu kan berpulang kepada keserakahan, sumbernya keserakahan, sumbernya karena keserakahan, kerakusan, sumbernya karena ketidakjujuran, sumbernya karena ada seseorang di antara warisnya, ahli waris itu sudah berada di zona nyaman. Ya, ada di zona nyaman sehingga merasa kalau dibagiin, gue tak bagi ini bagian sedikit loh, dibagiin, keserakahan itu. Ya. Terus ada lagi, karena dia nggak paham ilmu fikih,
Pak Ustaz, di mata saya yang namanya satu laki-laki, dua perempuan justru itu nggak adil. Ya. Yang adil ya bagi saya Pak Ustaz. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya mah kalau gampang ramen udah saya omelin. Ya sabar. Ya Allah, ya begitu ibu mah. Susah itu jelasin. Kenapa nggak nonton ilmu, nggak belajar? Susah. Karena tujuan belajar itu kan saat kita punya masalah, kita tahu ilmunya, kita ikuti masalah sesuai ilmu yang kita belajar di dalam agama. Saat kita punya problem, maka problem itu berusaha kita cari jalan keluar menurut ilmu yang kita pahami. Sehingga permasalahan dalam kehidupan kita, kebanyakan masyarakat umat Islam umumnya, karena nggak ngerti fikih. Ya, ada orang sholat, sering kita lihat orang sholat, dia pakai celana panjang, untuk orang ya celana panjang. Untuk orang dan orang laki-laki itu dari pusar sampai mabaina sutra waruk badan, antara pusar dan lutut gitu. Ketutup lutut, ketutup pusar untuk orang. Jadi celana panjang untuk orang. Tapi pas dia lagi sujud, ya maaf, dubur belakang itu ya kan. Kebuka tuh enggak tuh orang? Kebuka enggak? Karena yang namanya aurat kalau kita belajar, kita sampingan aja yang kecil itu, atau Fathul Qorib. Aurat itu antara lutut laki-laki dan pusar. Maksudnya bukan bagian depan doang, belakang juga. Bukan hanya depan, belakang juga, semuanya. Nah sekarang kalau lu sujud, depannya ketutup, ada bolong-bolong di belakangnya itu aurat terbuka. Sah sama tidak kagak sah. Hati-hati, ya karena nggak belajar fikih. Jangan rahimahullah. Jadi makanya kata Rasulullah, la faqihun wahid asyaddu 'inda Allah bi alfi 'abid. Satu orang yang mengerti ilmu fikih lebih baik di mata pandang Allah ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Dalam hadis lain, ya. La alimu la li talibil ilmi wahid asyaddu 'inda Allah bi alfi ra'atin 'abid. Seseorang menuntut ilmu agama lebih baik ketimbang 1000 rakaat ahli ibadah. Jadi kalau ada orang rakaat 1000 kali, tapi dibandingkan dengan sekedar kita duduk di majelis setengah jam, seperempat jam untuk menuntut ilmu, maka itu lebih baik. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Ya itu tadi, karena permasalahan hidup kita banyak. Yang kalau kita nggak cari jalan keluarnya berdasarkan agama, kita berdosa. Kalau kita paksakan nggak berdasarkan agama, kita berdosa. Kita nggak ambil berdasarkan agama, kita berdosa. Tapi kalau kita pakai agama itu, berarti kita akan mendapatkan pahala. Dan tujuan itulah agama diturunkan untuk mengatur kehidupan kita yang banyak. Jamaah rahimahullah. Jadi hadirin jamaah rahimahullah, itu makna dalam tentang arti kita beribadah. Bahwasanya ibadah itu ternyata dia akan berdampak kepada seluruh kehidupan kita. Di antaranya enggak hanya kehidupan dunia, tapi juga di akhirat. Ya, sampai juga di akhirat. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kita ceramah dulu aja dikit-dikit. Ngajinya mau besok. Ya, minggu depan baru kita nanya. Kita biasa ngaji translate ya, fikih berdasarkan fikih ibadah dan muamalah dan fikih kitab syariah. Apabila kita tidak melaksanakan aturan yang ada di Al-Quran atau di Allah, itu berdosa kan? Melewati apabila dibagi rata dan sesuai dengan syariat Islam itu berdosa semua sesuai. Kalau tidak sesuai, tapi boleh nggak usah dibagi rata? Dibolehkan, ada syarat. Ya, ada syarat yang muqayyadah, yang terikat buat orang yang membagi waris dengan cara bagi rata. Yang pertama, minta restu terhadap anak ahli waris yang memiliki jentri laki-laki. Yang kedua, syarat anak laki-laki itu dia kudu paham mengerti bagiannya berapa kalau dibagi secara agama. Misalnya dibagi secara agama dia dapat 1 miliar,
Kalau dibagi sama 500 juta, dia bodoh. Ya, mau aja bagi sama. Sebenarnya kalau dibagi berdasarkan agama dapat 1 miliar. Kasih tahu dulu. Ini kalau berdasarkan agama dapat sekian. Kalau bagi sama mungkin nggak apa-apa. Bagi sama aja. Syarat kedua dipenuhi syarat. Ya. Syarat yang pertama tadi minta restu. Syarat yang ketiga, kesemua yang membagi waris itu menyadari bahwasanya menurut syariat itu yang lebih baik ketimbang berdasarkan bagi sama. Satu saja dia merasa lebih unggul bagi sama, lebih adil bagi sama, bukan syariat, maka berdosa bagi sama. Iya Pak Ustadz, kita semua sadar bahwasanya memang agama lebih baik, tapi itu tadi kita sepakat bagi sama Pak Ustadz. Nah itu berarti lain masalah. Kan ada orang itu tadi nggak mau bagi sama, saya nggak mau bagi satu banding dua, bagi sama. Itu syaratnya bahwa semua yang terikat dengan ahli waris itu menyadari bahwasanya pendapat mereka tidak lebih baik ketimbang syariat. Tapi kalau pendapat mereka lebih baik ketimbang syariat, maka batal. Bukan batal bagi warisnya. Jadi kalau dibagi juga seperti itu, maka berdosa semua. Tuh, gitu. Ya Pak Asep. Ada syarat yang yang terikat. Boleh berarti Pak Ustaz? Boleh itu syarat tadi tidak. Ya, kalau syarat itu terpenuhi silakan. Terkadang kan kalau di zaman Nabi, kenapa begitu? Di zaman Nabi ada orang kan buta huruf, dia seharusnya dapat 1 miliar, karena dia nggak tahu dapat 1 miliar bagi sama ya, sama ya. Akhirnya pas gitu tahu gue dapat 1 miliar, ngomongin diri, wow enak aja bagi sama, gue jadi dapat 1,5 miliar, enggak berdasarkan agama aja. Berarti Pak Ustadz itu kan bukan serakah itu. Sekalipun emang syaratnya itu laki-laki kudu tahu dulu kalau dia dibagi berdasarkan syariat sekian, kalau dibagi sama sekian, mana silakan pilih, nggak apa-apa ya, sama saudara saya nggak apa-apa dah, dapat sekian itu bagi sama, udah boleh kan. Yang kedua itu tadi bahwasanya bagi sama tidak mengungguli syariat sesungguhnya, 1:2 antara laki dan perempuan, lebih baik syariat. Kalau mereka mengakui berarti sah bagi sama. Tapi kalau mereka berdasarkan hawa nafsu, tidak, lebih adil, lebih bijaksana, lebih masuk akal bagi sama. Apaan 1:2? Dulu kan yang rawat emak bapak gue orang perempuan, anak laki mana? Sekarang dia bagi waris minta ngikut gitu 1:2. Ada orang perempuan merasa rawat bapak emaknya merasa, dan bagi waris jadi alasan. Bagi sama kan saya yang merawat. Ya Allah, urusan merawat orang tua itu urusan ibadah, jangan dibawa dikaitkan ke ranah barisan. Pahalanya hilang kan itu. Ya, pengorbanan uang dia, pengorbanan kesahnya dia, capeknya dia, uang keringatnya dia, berbakti orang tua hilang delek saat itu. Ketika ada ucapan, ya itu kan. Giliran susah, emak bapak saya yang rawat. Giliran bagi waris minta bagikan 1:2. Ya ibadalladzina amanu sampai ayat yang kedua. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang beriman, jangan kau hapus sedekahmu dengan mengucapkan atau menyakiti orang lain. Derek, hapus besar. Pahalanya hapus, baktinya orang tua hapus. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, diungkit-ungkit pahala. Itu yang benar. Kadang orang tuh dia itu mungkin amalan tuh sekedar emosional doang, itu tidak terlalu bahaya. Ya, tidak terlalu bahaya. Ada sedikit ketersinggungan itu mungkin. Ya dulu kan itu begini anaknya. Di rumah dia istighfar, maka tercatat lagi pahala. Ada seperti itu. Ya Pak, ada lagi pertanyaan satu lagi. Ya. Apakah berarti agak tobat selama kita berbuat jahat, tapi kita udah bicarakan bahwa antara berbuat jahat itu tobat. Apa itu dianggap tobat? Menunda taubat itu berdosa. Ya. Apakah dianggap taubat? Maksudnya tadi apa tadi? Kalau kita mau berbuat jahat, tapi kita udah jahat antara tobat atau bertanya. Oh, entar taubat. Berbuat jahat entar kan gampang taubat kan? Entar taubat.
ketika seseorang akan berbuat jahat dengan alasan nanti saya bisa bertobat, itu masuk dalam kategori hatinya ada penyakit, kategori orang penyakit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa ada jaminan saat dia berbuat maksiat dan kemudian dia segera bertobat? Nggak ada jaminan. Orang kan tadi tobat yang diterima itu adalah tobat yang nggak memiliki jeda, segera. Kalau seseorang menunda tobat, diterima sih, tapi menundanya itu udah dosa. Ntar kita belajar tobat. Jadi seseorang tuh dosa menunda tobat. Tobat tuh nggak ada jeda. Misalnya kita berbuat salah di sekarang, ini hari itu udah kita bertobat. Jangan tunggu besok, nunggu besoknya udah berdosa. Pak Ustadz, saya mah paham harus bertobat gitu kan. Tapi mental ini nggak ada kepengen untuk bertobat, paham untuk bertobat. Entar aja. Nah entar itu udah berdosa. Kan sama aja tadi, dia ingin berbuat dosa dengan catatan entar gampang bertobat. Kan gitu, dengan catatan entar gampang bertobat. Apa yang ingin dia lakukan perbuatan dosa berdosa. Apa yang rencana dia tobatnya rencananya itu juga udah berdosa. Ya. Dia ingin menunda tobat, dosa juga, dosanya udah 2 kali. Ya Allah ya. Orang munafik kan begitu. Kenapa disebut tanda orang munafik? Ya. Dia merasa perbuatan dosa itu nanti bisa ditobati. Padahal nggak ada jaminan apakah sebelum tobat dia masih hidup. Ya. Masih hidup, nggak ada jaminan. Kalau seandainya belum tobat dia belum meninggal dunia gimana? Ya, jadi itu sifat culas. Ya, banyak orang kayak begitu, banyak kan. Mumpung masih muda, puas-puasin dah. Entar kedua baru saatnya kita bertobat. Ya, di pejabat kita juga begitu. Haji mumpung masih berkuasa, mumpung masih punya jabatan. Ya, entar kalau udah pensiun baru saat. Makanya Pak sekalian, ya agama kita itu kebanyakan itu dapatnya itu kalau udah orang berkiri. Untuk orang-orang yang udah taubat itu rata-rata orang bertua, orang berkiri, udah miskin, udah puas korupsi, dia baru datang ke masjid. Kenapa? Dulunya begitu. Dia tahu bahwasanya korupsi itu haram, cuman ada pikiran setan yang membisikin dalam hatinya. Ya udah nggak apa-apa ambil gitu. Ntar taubat tuh gampang udah tua. Terus gimana Pak Ustadz? Itu tadi hukum alam Tuhanmu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kita pun solihina. Jika engkau benar-benar bertobat saat berbuat salah, Allah Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkum bihi. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allahu kulli syai'in. Hanya punya Allah memiliki langit dan bumi. Jika engkau sembunyikan atau terang-terangan berbuat dosa, engkau rahasiakan perbuatan dosa, engkau sembunyikan perbuatan dosa, engkau tunda-tunda taubatmu, engkau merasa nggak apa-apa berbuat dosa, nggak apa-apa ntar aja taubat, engkau merasa kayak begitu, yuhasibkum. Allah akan hisab, ada hisab, ada perhitungan. Jadi itu sama aja mempermainkan Allah. Ya, ngegampangin agama, tasahul, ya Allah, bahaya. Itu lebih berbahaya ketimbang seseorang dia berbuat dosa karena terjerumus dan kemudian dia sadar perbuatan dosa dan kemudian bertobat. Lebih berbahaya ketimbang orang yang paham. Ntar bisa gampang taubat, kata Ustaz kan taubat terima asal 4 syaratnya terpenuhi, istighfar, menyesal, entar lagi masa tua. Ya, itu yuhasib. Coba dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ya, ayat terakhir ada berbunyi ketika Allah panjang lebar tentang hutang piutang, ya, yang diwajibkan ada saksi tentang piutang diwajibkan itu. Maka di dalam Al-Quran di situ wala taktumu wala tastamustak antabdu basogiran au kabiran. Hendaknya orang yang menulis hutang seseorang itu jangan bosan nulisnya, kecil-kecil jangan, gede jangan bosan.
Dan jangan pula menulis dengan tulisan yang salah. Apabila orang yang mengutangkan hutang huruf, orang yang mengutang hutang huruf. Kalau ditulisnya salah, utang 100 ditulis 1000, fa'innahu asimun qalbuh. Sesungguhnya orang tersebut hatinya ada penyakit, ada dosa, ada kecemasan. Jadi orang-orang yang ingin memanipulasi perbuatan dosa, entah aja taubat, fa'innahu asimun qalbuh. Hatinya ada dosa, ada penyakit, munafik. Entah aja taubat. Nauzubillah, itu lebih berbahaya. Hati-hati. Kalau ada kita seperti itu, hati-hati. Ya, jadi prinsipnya perbuatan dosa kita hindari, terjerumus kita taubat. Jangan sampai ada pikiran yang berbahaya itu tadi. Ya udah, tak apa-apa maksiat, ntar aja taubatnya kalau udah tua. Ya Allah, ya Rahman. Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita, Allah pelihara kita dari segala macam bahaya, perbuatan tercela, perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam fitnah, baik yang zahir maupun yang batin. Menjauhkan kita dari segala macam bala, Allah bebaskan kita dari segala macam penyakit yang menyengsarakan kita. Kalau angkat penyakit kita, sembuhkan kita dengan kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan usia kita yang barokah, harta kita harta barokah, rumah tangga kita rumah tangga yang barokah, dan himpun kita dalam keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikan anak-anak keturunan kita, cucu kita, orang-orang yang terkait nasab dengan kita, mereka semua menjadi ahlul khair, dengan yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salih ala hadratin nabi Mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-salihin wa min al-malaikati al-muqarrabin. Thumma natawassalu ya Allah ila ulama'in 'alimin mukhlisin min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina kanu. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا الى صلاتك وامتنا في ملتك واحشرنا في زمرتك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.